Tips Dr. Zaidul Akbar, cara cegah sakit jantung dengan kacang almond. Apa fungsi almond? Baik, almond itu teman sekalian, dia mengandung, kalau Anda rutin makan almond berapa banyak, 7 butir aja atau 7 almond ya tiap hari, maka resiko jantung kita akan menurun, penyakit jantung. Kenapa? Karena dalam almond ini dia tinggi banget magnesium. Adakah penelitiannya? Ada. Ada satu buku saya baca judulnya How Not to Die. Buku itu dikarang seorang dokter di Amerika. Dia ceritakan tentang ternyata banyak makanan-makanan kalau kita rutin makan, itu ternyata bukan hanya kolesterol gitu kan, banyak lagi yang lain bisa hilang dengan itu. Jadi almond. Salam sehat, selamat datang kembali di channel Info Sehat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu superfood yang kaya manfaat, yaitu kacang almond, khususnya dalam konteks menjaga kesehatan jantung. Dr. Zaidul Akbar akan memandu kita melalui tips-tipsnya tentang bagaimana kacang almond dapat menjadi obat herbal yang hebat dalam pencegahan penyakit jantung. Jangan lupa subscribe dan share channel Info Sehat untuk meningkatkan kesehatan kita bersama. Kalau Anda tahu kacang-kacang ini teman sekalian, Anda pasti akan apa ya? Jatuh cinta banget. Pertama, almond ya. Almond ini salah satu kacang yang terbaik. Dan mulai sekarang jangan bilang lagi almond itu mahal. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengupgrade isi pikiran kita, sampai kapanpun kita tidak akan bisa beli, serius. Saya kasih tahu sedikit rahasia saya. Saya ya, karena memang saya mendidik mental saya itu bukan mental kerupuk. Kalau saya pengen sesuatu, maka saya langsung ngomong sama benda itu dan ngomong sama Allah. Terutama ngomong sama dalam bentuk doa. Contoh, saya pernah pengen beli jam. Saya pernah ceritain. Jam itu sekitar 5 tahun lalu saya pernah pengen beli, dan untuk saya harganya lumayan. Saat itu gitu kan. Saya lihat jam itu harganya berapa juta gitu kan. Tapi saya pengen gitu kan. Saya bilang sama Allah, ya Allah tolong murahkan jam ini untuk saya. Begitu. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, tidak ada setahun jam itu bisa saya beli. Begitu terus. Jadi kalau kita, gini, orang yang berdoa dan yakin pada Allah, ya memang dia dalam imannya, dalam hatinya, dalam dirinya, memang meyakini bahwa Allah memang maha memberi gitu kan. Makanya Nabi katakan apa? Kalau udah bicara doa itu jangan tanggung-tanggung gitu kan. Saya tanya, dan jujur aja jawab. Pernahkah Anda berdoa, ya Allah, berikan aku rezeki sebagaimana rezeki yang kau berikan pada Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf atau Tolha atau Zubair, sehingga saya bisa bersodakoh seperti sodakohnya mereka. Pernah doa kayak begitu? Akhirnya kan di rumah kayak begini aja kan? Doa aja takut gitu kan? Apalagi ada satu, ini joke saya aja gitu kan, diajakin kaya misalkan gitu kan, diajakin kaya gitu kan, luar biasa takut, maaf dok, gak bisa. Nenek saya miskin, kakek saya miskin, ini contoh aja ya. Orang tua saya miskin, kalau saya kaya ini merusak tataran kemiskinan keluarga saya gitu. Contoh aja, joke aja. Ya, kenapa bisa begitu? Makanya kalau bicara doa jangan tanggung-tanggung gitu loh. Apa mahalnya kacang almond bagi Allah itu? Ya mungkin boleh saya katakan dulu juga saya nggak beli kacang almond, katanya mikir juga tanda kutip, bukan saya mengatakan mahal, bukan, tapi saya mikir buat apa. Tapi sekarang akhirnya kacang almond itu terus datang ke rumah saya hampir tiap saat gitu kan, ada orang kirim segala macam gitu loh. Kurma, sekarang saya nggak beli kurma, dikirimin terus kurma gitu kan. Gara-gara apa? Mungkin saya pikir gara-gara saya mempromosikan produknya Allah gitu kan. Nggak habis-habis loh, kurma, rutop segala macam dikirimin terus gitu kan. Saya bilang, bahkan saya ada beberapa toko itu saya bilang tolong jangan kirim lagi ke saya bilang saya mau bayar. Karena saya bukan mental gratisan, saya bilang. Saya nggak mau, kalau mau kasih diskon silakan, tapi jangan kirim terus. Saya bilang saya nggak enak, saya nggak mau hutang budi sama Anda, saya bilang. Ada toko tuh saya bilang dia minta alamat, saya nggak mau. Jangan kirim dan jangan minta endorse sama saya, karena saya nggak bakal bawa endorse, saya bilang. Gitu loh. Jadi almond murah nggak? Murahnya jangan nangis gitu. Santai aja lah. Murah gitu kan? Murah. Mau berapa kilo gitu kan? Tuh. Apa fungsi almond? Baik. Almond itu teman sekalian, dia mengandung, kalau Anda rutin makan almond berapa banyak? 7 butir aja atau 7 almond ya tiap hari, maka resiko jantung kita akan menurun.
penyakit jantung. Kenapa? Karena dalam almond ini dia tinggi banget magnesium. Adakah penelitiannya? Ada. Ada satu buku saya baca judulnya How Not to Die. Buku itu dikarang seorang dokter di Amerika. Dia ceritakan tentang ternyata banyak makanan-makanan kalau kita rutin makan, itu ternyata bukan hanya kolesterol gitu kan, banyak lagi yang lain bisa hilang dengan itu. Jadi almond. Dan dia tinggi banget antioksidannya. Ibu-ibu, terutama ibu-ibu ya, Anda tidak perlu banyak make-up-make-upan. Kalau Anda mengasup mineral, vitamin E cukup, maka apa yang tadi, muka Anda akan glowing sendiri. Serius, saya sudah banyak banget dapat DM yang terbaca tapi tidak saya reply, dia cerita gitu kan, ibu-ibu segala macam, dok ini banyak teman-teman saya yang bilang katanya kok muka saya sekarang lagi kinclong banget sekarang. Saya bilang, ya iyalah, saya bilang kenapa? Kalau belum waktunya tua dia akan balik sel kita tuh. Makanya jangan racuni badan kita dengan bahan-bahan kimia mulai sekarang. Ya, sabun, odol. Saya dulu nggak pakai odol, nggak pakai. Odol tuh banyak bahan kimianya nggak? Banyak. Maka saya pakai odol. Kalau nggak ketemu odol yang non fluoride, saya akan pakai odol biasa. Berapa dosisnya atau berapa banyak? Saya akan pakai odol beras dibagi 3 tuh ukuran odol saya. Sudah pernah lihat isi odol apa? Sudah pernah lihat gini, bukan nakut-nakut, ini memang faktanya begitu gitu kan, ya mau diapain lagi. Di Amerika odol itu ada peringatan. Peringatannya apa? Jika tertelan anak-anak maka segera hubungi pusat penanganan keracunan setempat, CDC namanya. Itu di Amerika. Sekarang beberapa odol pun sudah ada peringatan itu. Karena emang bahan di situ emang nggak cocok kalau tertelan. Ya, seperti itulah. Komposisi nutrisi kacang almond. A. Asam lemak sehat. Kacang almond mengandung asam lemak tak jenuh tunggal, seperti asam oleat, yang telah terbukti baik untuk kesehatan jantung. Dr. Zaidul Akbar menyoroti peran penting asam lemak dalam menjaga keseimbangan kolesterol. B. Serat yang tinggi. Tingginya kandungan serat dalam kacang almond membantu mengatur kadar kolesterol dan gula darah, serta mendukung pencernaan yang sehat. C. Vitamin dan mineral. Kacang almond kaya akan vitamin dan mineral, termasuk vitamin E, magnesium, dan antioksidan. Nutrisi ini berperan dalam menjaga integritas sel dan melawan radikal bebas. D. Protein berkualitas. Protein dalam kacang almond adalah sumber protein nabati berkualitas tinggi, yang membantu dalam pembentukan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Manfaat kacang almond untuk kesehatan jantung. A. Menurunkan kolesterol. Asam lemak tak jenuh tunggal dalam kacang almond dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL jahat dan meningkatkan kadar kolesterol HDL baik. B. Mengendalikan tekanan darah. Kacang almond mengandung magnesium, mineral yang berperan penting dalam pengendalian tekanan darah. Aspek ini dapat membantu mencegah hipertensi. C. Meningkatkan kesehatan pembuluh darah. Antioksidan dalam kacang almond melawan peradangan dan kerusakan sel, membantu menjaga kesehatan pembuluh darah. Ini dapat mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. D. Pencegahan penyakit jantung koroner. Melalui kandungan nutrisinya, kacang almond dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit jantung koroner. Hal ini dapat dicapai melalui konsumsi yang teratur. E. Menyokong keseimbangan gula darah. Serat dan protein dalam kacang almond dapat membantu menjaga keseimbangan gula darah, yang penting untuk mengurangi risiko penyakit jantung terkait diabetes. Itulah beberapa manfaat luar biasa kacang almond untuk kesehatan jantung kita. Dengan menyertakan kacang almond dalam pola makan sehari-hari, kita dapat memperkuat pertahanan tubuh terhadap penyakit jantung. Terima kasih telah menyaksikan, dan pastikan untuk mempertimbangkan tips ini dalam perjalanan menuju jantung yang lebih sehat. Jika Anda menemukan informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tetap terhubung dengan informasi kesehatan terkini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jaga kesehatan Anda dengan baik.